Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Samiji Sang Pembudidaya Ikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini hingga detik ini masih setia menyaksikan video ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi pengalaman tentang topik mengapa ikan lele rasanya itu ada yang tidak enak seperti bau tanah, dan ada juga ikan lele yang ketika digoreng itu lama matangnya, jika dilamain malah gosong, dan jika dicepetin malah nggak garing. Mengapa seperti itu bisa terjadi? Di konten kali ini, saya akan membahas itu berdasarkan pengalaman saya dan beberapa kesaksian yang bercerita kepada saya tentang apa yang sudah dialami oleh mereka yang makan ikan lele itu rasanya tidak enak dan juga digoreng itu tidak matang-matang atau basah terus, dan ikan lelenya itu tentu tidak garing. Nah, dari kasus di atas saya analisa ada 3 penyebab atau 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana cara pembersihan ikan lele. Dan yang kedua adalah faktor ikan lele itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dari faktor sugesti. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana cara pembersihan ikan lele. Untuk pembersihan ikan lele sebaiknya dilakukan sebersih mungkin. Biasanya pembersihan ikan lele itu kurang maksimal karena yang dibuang itu hanya organ-organ yang ada di dalam perutnya saja, seperti usus dan jantung dan lainnya, yang intinya yang ada di dalam perut. Sedangkan untuk bagian organ yang ada di kepala seperti insang, otak, itu biasanya tidak dibuang. Saran saya, di bagian ini, bagian insang dan otak itu harus dibuang semua, karena saya seringkali menemukan di bagian insang itu terdapat semacam ya seperti lumpur yang nyangkut di insangnya. Karena bentuk insang itu seperti sikat gigi, jadi di bagian sikat-sikatnya itu ada sisa lumpur yang nyangkut. Nah, karena hal itu tidak dibersihkan atau dicuci pun kadang susah karena tempatnya itu menyelinap di dalam. Jadi menyelinap di dalam. Jadi biasanya lumpur itu ikut termasak dengan lelenya. Jadi kalau kita makan itu rasanya bau tanah, ya memang karena tanah yang ada di dalam insang itu ikut termakan oleh kita. Selain itu, kenapa kita harus membersihkan ikan lele itu semuanya, dari insang, otak, jantung, usus, dan lainnya. Jadi gini teman-teman, kadang kita sering mencoba ikan lele itu matangnya lama. Kalau kita lamain gorengnya nanti akan gosong di bagian badan. Dan kalau kita cepetin, nanti bagian kepalanya itu belum matang. Nah, ini yang menyebabkan ikan lele susah garing. Jadi organ-organ itu atau jeroan semuanya itu harus dibersihkan semuanya. Selanjutnya yang kedua itu adalah memang dari faktor ikan lele itu sendiri. Jadi meskipun kotorannya sudah dibersihkan semua, namun jika digoreng itu masih tetap susah kering atau sudah matang itu dimakan masih seperti bau tanah. Hal ini terjadi karena memang dari segi perawatan ikan lelenya itu sangat buruk. Yang pertama adalah ketika kolam ikan lelenya itu kolamnya tidak terkena sinar matahari. Hal ini biasanya terjadi ketika kita budidaya ikan di dalam ember atau di dalam drum. Hal ini saya mendapati langsung atau mendapat kesaksian langsung dari pembudidaya yang berbudidaya ikan lele di dalam drum dan ember. Drum itu tidak terkena sinar matahari, dan dia bilang ke saya kalau lelenya itu tidak enak rasanya seperti bau tanah. Selanjutnya dari segi pakan ikan lele yang diberikan. Dari sekian banyak pembudidaya ikan lele, itu macam-macam cara budidayanya. Kadang ada yang mikir yang penting dapat untung, yang penting dapat untung banyak, maka orang tersebut atau pembudidaya ikan tersebut tidak menggunakan pakan pabrikan atau pelet. Jadi dia menggunakan limbah-limbah seperti ayam tiren, kotoran ayam, dan sebagainya. Lalu apa bedanya jika kita memberikan pakan ikan lele dengan pakan pabrikan? Jadi yang saya rasakan adalah ikan lele itu rasanya enak dan gurih. Nah,
namun harus didukung dengan kondisi kolam yang baik, seperti airnya tidak berbau dan warnanya tidak hitam. Selanjutnya, sinar matahari harus mengenai kolam. Ikan lele yang dirawat dengan baik dan diberi makan makanan dengan baik, insya Allah ikan lele akan gurih rasanya dan tentunya lezat rasanya. Selanjutnya adalah dari segi faktor sugesti. Sugesti ini di sini saya artikan adalah pikiran atau imajinasi. Pikiran itu biasa dipengaruhi oleh tontonan-tontonan yang sering ditonton. Seperti yang kita tahu, ikan lele itu kan tergolong atau bisa disebut ikan pemakan segalanya. Jadi dia makan apa saja, seperti ayam tiren, kotoran ayam, dan sebagainya. Nah, dari yang mau makan ikan lele itu, pikirannya sudah tersugesti bahwa ikan lele itu makanannya kotor. Bahkan ada konten kreator yang membuat konten pelihara ikan lele di dalam sepiteng tanpa diberi makan. Jadi dia memasukkan bibit ikan lele ke dalam kloset, lalu ditunggu beberapa bulan, dan akhirnya ikan lelenya besar, lalu digoreng. Saya kira konten seperti ini sangat sesat dan tidak mungkin. Untuk ukuran kolam yang benar saja dan dengan cara budidaya yang benar saja, saya sering mengalami kematian massal, apalagi kolam sepiteng yang tidak beroksigen. Sepiteng itu isinya kan gas-gas beracun, jadi tidak mungkin ikan lele itu hidup di dalam sepiteng, pasti dia langsung mati. Nah, kenapa konten kreator ada yang bikin konten seperti itu? Mungkin maksudnya cuma untuk lucu-lucuan saja, tapi imbasnya bagi yang tidak mengetahui bagaimana perawatan ikan lele itu, dianggap hal itu adalah kenyataan. Jadi setiap dia memakan ikan lele, pikirannya itu tersugesti kepada video yang beredar tersebut, yaitu ikan lele di dalam sepiteng. Jadi sambil makan pikirannya itu tidak fokus ke lele yang dia makan, malah mikir ikan lele yang hidup di dalam sepiteng. Jadi menimbulkan rasa yang tidak enak dengan ikan lele yang dia makan. Jadi di sini bagi siapapun konten kreator yang mau bikin konten lucu-lucuan seperti itu, tolonglah jangan bikin konten yang seperti itu. Jangan ya dek ya. Karena itu sangat menyesatkan bagi orang awam yang tidak mengetahui tata cara budidaya ikan lele. Kalau mau bikin konten ya bikin konten lainnya, ide kan banyak, jangan bikin seperti itu lagi ya. Karena secara tidak langsung itu menghina petani lele dan merugikan petani lele. Nah, bagi teman-teman yang bingung atau pengen tahu cara pembersihan ikan lele seperti apa, silahkan scroll video-video saya di channel ini. Di situ sudah banyak saya buatkan video cara pembersihan ikannya. Silahkan ditonton video itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya kira ketiga poin itu yang mempengaruhi rasa dari ikan lele itu sendiri seperti tanah atau tidak enak. Silahkan bagi kalian yang ingin menambahkan, mungkin ada yang kurang-kurang, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian ada pertanyaan juga jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar juga ya, insya Allah akan saya jawab. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai detik ini atau sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video dari saya, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.